Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah para santri, muslimin, muslimat dan para hamba Allah semuanya, semoga kita senantiasa diberikan hidayah taufiknya agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita melanjutkan pembahasan atau merampungkan pembahasan hadis Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-12 yang terakhir dalam babul ikhlas wa ihdharun niyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Kemarin kita telah membahas awal cerita. Ada 3 orang ya yang terjebak di dalam sebuah gua. Kemudian mereka mengatakan, kita tidak akan selamat dari gua ini kecuali dengan kita memohon kepada Allah, berdoa dengan perantara amal solih atau kebaikan yang terbaik yang pernah kita lakukan. Maka yang pertama berdoa, ya Allah, sesungguhnya ya setiap ini saya memerah susu, ya saya tidak berikan kecuali kepada ayah dan ibuku. Sebelum aku memberikan kepada keluar, aku selalu mengutamakan, mendahulukan orang tua. Ya, didahulukan orang tua daripada keluarganya. Maka dengan wasilah berbaktinya anak ini sehingga apa? Batu itu bergeser sedikit, ya. Kemudian ya, wa fi riwayatin, ya, kemudian dalam ya orang yang ketiga mengatakan, ya, wa qala al-akhar, orang yang kedua mengatakan, qala al-akhar, kemudian yang kedua mengatakan, Allahumma, ya Allah, kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, saya dulu punya ya sepupu, ibnatu ammin, ya. Punya ya saudara anak perempuan dari pamanku. Dan dia adalah wanita, ya, saudari perempuan. Kanat ahabban nasi ilayya, dan dia adalah wanita yang paling aku cintai, ya, wanita yang paling aku cintai. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, kuntu uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Masyaallah. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan, aku mencintainya, ya, sangat cinta kepadanya sebagaimana ya seorang laki-laki cinta kepada seorang wanita, ya, yang cintanya ini dahsyat luar biasa kepada saudarinya itu, ya, anak pamannya atau sepupunya, ya. Faradtuha ala nafsiha, aku menginginkan dirinya, menginginkan wanita tersebut. Famtana'at minni, namun dia menolak. Sudah menyatakan cinta kepada wanita tersebut, namun wanita tersebut menolak. Hatta alammat biha sanah minas sinin, sampai ya tahun demi tahun
Dia mengalami kesukaran, mengalami kesulitan. Wanita tersebut, sepupunya mengalami kesulitan. Sehingga apa? Faja'atni fa'ataituha 'ashrina wa mi'ah dinarin. Kemudian dia datang kepadaku, ya, untuk meminta bantuan tadi karena mengalami kesulitan ekonomi, ya. Fa'ataituha, maka aku memberinya 'ashrina wa mi'ah atau mi'ah wa 'ashrin. Berarti berapa? Mi'ah wa 'ashrin. Mi'ah wa 'ashrin. Kam? 120. Mi'ah wa 'ashrin. Dinar 120 dinar. Maka aku memberinya 120 dinar. Ala, tapi dengan syarat, nah ini karena saking cintanya ini kepada saudarinya perempuan tadi, ala dengan syarat antu khalliya baini wa baina nafsiha. Dengan syarat aku harus, ya, satu kamar dengan kamu untuk berzina. Laki-laki ini mensyaratkan, saya akan memberimu 120 dinar tapi dengan syarat kita berdua-duaan di dalam sebuah ruangan untuk berzina. Fa fa'alat, karena memang wanita tadi terdesak kebutuhan, ya. Hatta idza qadartu 'alaiha, padahal aku mampu untuk melakukannya, laki-laki tadi itu mampu untuk melakukannya, sudah satu kamar masuk gitu ya, hanya berdua, ya, tinggal melakukan perbuatan zina lah. Kemudian laki-laki tadi, ya, mengatakan, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat laki-laki tadi mengatakan, saudaranya tadi, ya, falamma qa'atu baina rijlaiha, maka tatkala aku berada di atas kedua kakinya, Masya Allah, ini menunjukkan berarti tinggal beraksi, tinggal zina saja, ya. Falamma qa'atu baina rijlaiha, ketika aku duduk di atas kedua kakinya, qalat, kemudian wanita tadi mengatakan, wanita solihah tadi mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tafuddul khatam illa bihaqqih, ya, wala tafuddul khatam illa bihaqqih. Sesungguhnya cincin itu belum boleh, ya, dipakai kecuali sesudah ada haknya, ya. Artinya memang apa? Sudah halal gitu. Baru cincin itu boleh dipakai gitu, ya. Ini sebuah ungkapan. Fansaraftu anha, kemudian laki-laki tadi ketika diberikan nasihat langsung meninggalkan. Padahal tinggal berzina saja sudah. Tidak ada orang, sudah masuk dalam satu ruangan, ya. Kemudian sudah di atas, ya, perempuan tadi, Masya Allah, ya. Kemudian apa? Fansaraftu anha, kemudian aku meninggalkan wanita tersebut. Wa hiya habbun nasi ilai, dan aku sangat mencintainya, ya Allah, ya. Wa taraktu dzahab alladzi a'taituha, dan aku meninggalkan emas, itu dinar, karena dinar itu dari emas. Fa'ataituha, dan aku meninggalkan 120 dinar emas tadi untuknya. Allahumma, kemudian dia berdoa kepada Allah setelah menyebutkan amal solihnya. Amal solihnya berarti apa? Meninggalkan perbuatan zina. Ini luar biasa. Ini juga amal solih. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika aku berbuat kebaikan, ya, sesungguhnya ibtigha'a wajhik, karena memohon, mencari ridhomu, mencari wajahmu, ya Allah, fafruj anna ma nahnu fih, ya Allah, hilangkanlah kesulitan yang sekarang kami alami, yaitu apa? Tertutupnya pintu gua dari sebuah batu besar. Fan fajaratis sakhrah, kemudian batu besar itu pun bergeser sedikit lagi, ya. La yastati'una al-khuruj minha, namun mereka bertiga belum bisa keluar, belum bisa cukup untuk badannya, belum bisa keluar, ya. Gitu. Kemudian apa? Tinggal laki-laki yang ketiga berdoa. Kan sudah dua berarti, ya. Yang pertama tentang birrul walidain, ya. Yang kedua tentang meninggalkan perbuatan zina, padahal tinggal melaksanakan zina, tinggal melaksanakan zinanya. Tapi apa? Meninggalkan zina karena takut kepada Allah. Ini menjadi perantara doanya terkabul, ya.
Kemudian yang ketiga, wa qala tsalits, adapun yang ketiga, Allahumma ya Allah, inni istajartu ujara, sungguhnya aku ya telah pernah mengupah beberapa buruh, ya, memberikan upah kepada beberapa buruh. Fa'ataituhum ajrahum, kemudian aku memberikan upah mereka semuanya, ghaira rajulin wahidin, kecuali upah satu orang, banyak buruh pekerja semuanya sudah diberi, cuma satu orang ini. Kenapa? Tarakalladzi lahu wa dhahaba, laki-laki ini pergi begitu saja, mungkin ada urusan yang lebih penting sehingga apa? Lupa dengan tidak mengambil upahnya, ditinggal. Coba, luar biasa ya. Ada orang kerja, biasanya orang kerja itu ingat kepada apa? Upah. Tapi ini laki-laki ini karena mungkin ada kesibukan, kepentingan yang lebih darurat sehingga apa? Lupa kepada upahnya, ya, dan dilupakan oleh Allah sengaja sehingga menjadi cerita, ya. Maka apa? Fasammartu ajrahu, kemudian upah tadi, laki-laki tadi yang tidak diambil, aku kembangkan Allah. Ini lagi cerita kepada Allah, ya Allah, aku mempunyai beberapa pekerja, saya berikan upah semuanya, kemudian ada satu laki-laki yang tidak mengambil upahnya, namun aku tidak mengambilnya, tapi aku kembangkan upah tersebut, dikembangkan, ya. Fasammartu ajrahu, kemudian aku kembangkan, ya, upah tersebut, upahnya hatta kathura, sampai menjadi banyak. Minhu, termasuk hartanya dari upah tadi dikembangbiakan, gitu ya, diperbanyak sampai jadi banyak, ya. Minhul amwal, sampai menjadi banyak hartanya. Faja'ani ba'dahin, kemudian laki-laki tadi yang belum mengambil upah datang kepadaku setelah beberapa tahun. Insyaallah, ya. Kemudian apa? Faqala, kemudian dia mengatakan kepada laki-laki tadi, ya Abdullah, adzi ilai ajri, wahai hamba Allah, sekarang tunaikan upah saya mana? Saya mau ngambil upah saya. Gitu. Kemudian apa? Fakultu, bosnya tadi mengatakan, kullu ma tara min ajri. Setiap apa yang kamu lihat ini adalah upahmu semuanya. Karena sudah dikembangbiakan tadi upahnya. Ya. Minal ibil, ada onta, minal bakor, ada sapi, wal ghanam, ada kambing, warroki, bahkan ada budak. Ya, ini ada onta, ada kambing, ada sapi, ada budak. Ini semua hartamu, ini semua upahmu katanya. Kemudian apa? Faqala, laki-laki tadi mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi bi, wahai hamba Allah, jangan bercanda. Saya minta upah dulu, yang mungkin upahnya mungkin berapa dinar gitu ya. Ini apanya? Apa kata bosnya? Ya ini upahmu ini. Ini upahmu yang dulu kamu tinggalkan, saya kembangkan. Sekarang upahmu jadi unta, jadi sapi, jadi kambing, jadi adanya budak. Ini upahmu semua. Fakultu. Kemudian bosnya tadi mengatakan, la astahzi bika. Aku tidak bercanda kepadamu. Memang ini benar upahmu. Fa'akhadhahu kullahu wastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Kemudian laki-laki tadi ini mengambil semua upahnya tadi yang sudah dikembangkan oleh bosnya tadi. Ya, diambil semuanya, ya, untanya, sapinya, kambingnya, budaknya diambil, bawa pulang. Ya. Falam yatruk minhu syai'an, dan tidak meninggalkan sisa, tidak memberikan balasan gitu ya. Terima kasih Pak Bos, tuanku sudah memberikan upah ini, sudah dikembangbiakan gitu ya, sudah diperbanyak. Tidak meninggalkan sedikit pun gitu ya. Maka apa? Allahumma, dan dia tidak meninggalkan sedikit pun upah yang saya telah perkembangbiakan itu ya, yang telah dikembangkan itu. Kemudian dia berdoa, ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik. Ya Allah, sesungguhnya aku melakukan ini itu karena mencari wajahmu ya Allah, mencari keridhaanmu ya Allah. Fafruj 'anna ma nahnu fih, ya Allah. Sekarang aku mohon padamu ya Allah, hilangkanlah kesulitan yang sedang kami alami hari ini, pada saat ini. Yaitu apa? Tertutupnya pintu gua dari sebuah batu fan fajarati sokroh, kemudian bergeserlah batu itu, ya.
kharaju yamshuna, kemudian mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Ini ceritanya, ya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil, ya, pelajaran, ya. Yang pertama adalah anjuran untuk memanjatkan doa ketika ditimpa kesulitan. Jadi memang namanya doa ketika tidak ditimpa kesulitan ya berdoa, apalagi ketika sedang mengalami kesulitan. Harus kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka sunnahnya ketika orang tertimpa kesulitan musibah, dia membacakan doa atau yang lainnya, ya. Dan dibolehkannya ketika berdoa dia bertawassul. Bertawassul apa? Artinya menjadikan perantara untuk berdoa dengan amal soleh. Ya Allah, saya telah bersedekah. Aku mohon ya Allah kabulkanlah permohonanku ya Allah. Ya Allah, saya telah membaca Al-Baqarah. Ya Allah, dari ayat ini sampai ini ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Aku punya hajat. Ini sebutkan dengan menyebutkan amal sol dan ini dibolehkan. Namanya tawassul bil a'mal as-sholihah. Bertawassul dengan amal soleh kebaikan. Ya, sebagaimana tadi, ya. 3 orang ini, ya, masing-masing berdoa sambil menyebutkan amal solih yang terbaik yang pernah dilakukan sehingga Allah menghilangkan kesulitan, kesukaran untuk mereka. Kemudian yang kedua, keutamaan berbakti dan melayani kedua orang tua, ya. Dan lebih mengutamakan mereka dibandingkan mereka berdua orang tua dibandingkan orang lain, baik anak ataupun istri. Masya Allah, ya. Ini kewajiban kita sebagai anak untuk apa? Lebih mengutamakan orang tua dibandingkan orang lain, baik itu istri atau anak-anak kita. Ini pelajaran bagi kamu, ya. Di besok berbakti kepada orang tua dan mengutamakan orang tua. Kemudian yang ketiga, anjuran dan himbauan untuk selalu menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Tadi ada orang cinta kepada wanita, sangat cinta karena cantik, ya. Sudah ada waktu momen tepat untuk melakukan aksinya berzina dan seterusnya, ya. Tapi apa? Dia menjaga dirinya, takut kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah dengan niatan takut tadi, niat takut kepada Allah, ya. Apalagi ketika seseorang itu sudah mampu dan bercukupan untuk meninggalkan perkara haram karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya orang yang niat meninggalkan maksiat karena Allah, maka Allah pun catat. Allah pun catat sebagai sebuah amal kebaikan. Sebagaimana pada hadis sebelumnya kan seperti itu. Kemudian yang keempat, keutamaan janji yang baik, menunaikan amanat dan bersikap, ya, toleran dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Ini yang ketiga tadi ceritanya. Ada seorang tuan, majikan, bos lah katakanlah, ya, memberikan upah satu pekerja belum diberikan. Berarti kan ini menjaga amanah. Bahkan apa? Upahnya itu dikembangkan sehingga menjadi harta yang banyak. Kemudian apa? Lantas tuannya tidak mengambil, ini upahmu kambing sama ini saja udah, ini sisanya kan saya, karena saya yang mengembangkan upahmu jadi seperti ini, ya, sebagai bentuk tanda terima kasih. Tapi tidak, memberikan semua upah yang sudah dikembangkan kepada pekerjanya tadi yang tadinya belum mengambil upah. Ini kan berarti menunjukkan bahwasanya apa? Mengajarkan kepada kita tentang keutamaan janji, menunaikan amanat dan menjaga amanat dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian yang kelima, dikabulkannya doa orang yang menghadapkan diri kepada Allah dengan tulus, ikhlas saat ditimpa musibah. Loh ini poinnya nih. Ketika kita berdoa niat ikhlas. Jangan sampai ketika kita berdoa ada niat kesombongan. Karena ketika orang berdoa itu apa? Menampakkan kerendahan, kehinaan, kelemahan jiwa kita, diri kita. Jangan sampai ketika berdoa menyatakan kesombongan. Enggak.
Karena sifat daripada doa adalah kita menunjukkan kelemahan kita kepada Allah, kita menunjukkan rasa butuhnya kita kepada Allah, kita menunjukkan rasa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi jika sebelumnya telah didahului dengan melakukan amal soleh. Maka para ulama mengatakan kalau kita setelah mengamalkan amal soleh, baik sholat malam, tilawah Quran, bersedekah, berinfak, menolong orang tua atau menolong siapa saja, kamu langsung berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusan saya ya Allah. Ya Allah, saya jadikan wasilah baca Quran saya. Ya Allah, saya jadikan wasilah saya telah menolong fulan. Ya Allah, saya jadikan wasilah saya telah menolong orang tua sebagai engkau bisa memudahkan urusan saya. Ya. Sebagai salah satu sarana untuk engkau bisa memudahkan urusan saya dengan tawasulkan amalan ini kepadamu ya Allah. Ya, sehingga apa? Ini menjadi sebab cepatnya terkabulnya doa. Jangan apa? Ketika berdoa menyebutkan bertawasul dengan mengucapkan amal solih yang telah dikerjakan. Kemudian yang keenam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang telah melakukan kebaikan. Ini sudah menjadi janji Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan, iman atau amal solih seseorang. Sekecil apapun pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, ya. Kemudian yang ketujuh, jejak amal kebaikannya tampak jelas ketika dia ditimpa kesulitan dan malapetaka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Ini adalah bentuk karomah yang diberikan Allah kepada wali-walinya. Jadi jejak amal kebaikan seorang itu sudah jelas. Maka kalau orang sudah rajin beribadah, ini sudah jelas. Maka apa? Pasti Allah akan memberikan pertolongan karena rekam jejak sebelumnya itu sudah jelas. Ini orang soleh, orang taat, orang baik, orang rajin beribadah, istiqomah. Maka apa? Pasti Allah akan memberikan bantuan, akan memberikan pertolongan. Sebagaimana 3 orang tadi. Ini orang sebenarnya orang-orang soleh semua, ya, orang-orang soleh. Makanya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang satu sebenarnya soleh ini, karena mungkin syahwat menggebu-gebu cinta kepada saudaranya tadi. Tapi apa? Dengan ketakwaannya kepada Allah, dengan rasa takutnya yang harusnya sudah berzina, tapi dia meninggalkan. Ini kan berarti orang bertakwa ini, orang soleh. Meninggalkan zina karena takut kepada. Dan yang ketiga tadi, ya, menjaga amanat. Upahnya yang belum diberikan, dijaga, bahkan dikembangkan sehingga menjadi apa? Harta yang banyak dan diberikan semuanya. Itu kan menunjukkan bahwa ini 3 orang ini adalah orang soleh. Ya. Maka apa? Allah pasti akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang solih dan apalagi menjadi wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat ya. Insyaallah kita lanjut bab berikutnya itu tentang babut taubah ya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.